Suatu saat ada ujian pelajaran agama untuk murid-murid kelas 6 SD. Pertanyaannya hanya 2, yaitu apa yang kamu tahu tentang Allah dan apa yang kamu tahu tentang iblis. Tuliskan pada kertas HVS ini. Kalau tulisan kamu tidak mencukupi, teruskan di halaman sebaliknya. Waktu ujian adalah setengah jam. Kemudian guru agamanya berkata, "Ya, sekarang dimulai." Ada murid yang termenung, rupanya lagi mikir. Ada yang langsung menulis, tapi kemudian berhenti. Rupanya mikir lagi apa yang harus ditulis. Tetapi ada satu murid yang menulis terus, nggak pernah berhenti. Ia balikan kertasnya dan meneruskan kembali menulisnya. Tulisannya kecil-kecil. Tiba-tiba si guru berkata, "Waktu tinggal 3 menit lagi." Kemudian disusul dengan, "Waktu sudah habis. Saya harap kertas dikumpulkan ke depan meja." Malamnya, si guru memeriksa kertas ujian. Dan ia ingin tahu apa sih yang ditulis oleh anak yang asyik nulis terus. Rupanya ia menulis tentang betapa besarnya kasih Allah, betapa kudusnya Allah. Dia adalah Allah yang sabar, yang penuh pengampunan, dan tidak ada yang jahat dalam dirinya. Kemudian di akhir tulisannya, ia menulis, "Saya terlalu asyik, saya terlalu terpukau akan segala kebaikan Allah, sehingga saya kehabisan waktu, lupa waktu untuk menulis si iblis. Sebab saya sendiri tidak suka dengan si iblis. Ia adalah raja penipu, raja pembohong, kesukaannya mengadu domba, membuat kekacauan, dan sama sekali tidak ada kebaikan dalam dirinya." Rupanya si murid malas cerita tentang kejahatan si iblis, tapi begitu semangat bercerita tentang kebaikan Allah. Si murid begitu terkesan dengan kata-kata Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Si murid begitu semangat, si murid begitu keasikan tentang segala kebaikan Allah. Dia tulis semuanya, sehingga ia lupa untuk menulis kejahatan si iblis. Tidak semangat untuk menulis tentang segala kejahatannya, yaitu fitnah, dendam, iri hati, dan seterusnya. Contohlah kita seperti si murid itu. Isilah pikiran kita, isilah hati kita dengan segala hal yang baik, yaitu perbuatan Allah dan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Bukan kita memikirkan si iblis dan segala kejahatannya, tapi pikirkan hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan, penyertaan, dan berkat daripada Engkau sepanjang minggu ini. Sehingga sudah selayaknya kami datang untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau saja yang patut dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi song leader yang membawa kami semua untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau lewat pujian. Sehingga kami bisa menyalurkan rasa syukur kami, rasa terima kasih
dalam pujian ini. Dan biarlah nama Engkau saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi juga para pemain musik dan terutama multimedia. Beri hikmat sehingga kami yang di rumah bisa menikmati ibadah online ini dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kami. Karena ibadah hari ini adalah ibadah secara online. Oleh karena itu sekali lagi ya Tuhan, biarlah Kau berikan kepada kami semua sinyal yang baik sehingga kami bisa beribadah secara maksimal mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi juga Ibu Yulia yang membawakan firman Tuhan. Berbicaralah melalui beliau, kami siap untuk diajar. Bahkan kami siap untuk ditegur. Karena firman-Mu adalah baik bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat datang di ibadah online Gereja Rehobot Jemaat Berea. Tidak terasa, hari ini kita sudah sama-sama memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Artinya, pagi hari ini saya dapat menyapa jemaat dari Victory Kids, Youth, dan juga umum karena kita bersama-sama mengadakan ibadah keluarga. Sungguh hanya karena kemurahan Tuhan kita dapat melewati setengah dari tahun 2022 ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi saya percaya semuanya hanya karena pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saya mengajak kita semua untuk tetap percaya dan semangat karena di akhir dari tahun ini kita juga akan melihat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Untuk hari ini saya ingin mengingatkan apa yang sudah kita pelajari di bulan yang lalu, yaitu bergantung kepada Tuhan, jangan sampai kita melupakannya. Dan di bulan yang baru ini, kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, cukup. Untuk ibadah hari ini, firman Tuhan diberi judul, bermegah di dalam kelemahan. Pagi hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap teman-teman yang bergabung di dalam komunitas Bless. Ya, seperti yang teman-teman sudah ketahui, acara Bless gabungan tanggal 17 Juni yang lalu, kita boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan di dalam komunitas bersama. Dan berikut ini dokumentasi dari acara keseruan kita. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi teman-teman Bless semuanya. Saya juga ingin mewakilkan teman-teman Bless mengundang untuk jemaat yang mungkin belum bergabung di dalam komunitas Bless. Ya, untuk jemaat yang berusia sekolah SMA sampai dengan jemaat yang sudah kuliah ataupun bekerja. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, untuk adik-adik Victory Kids, ada informasi yang sangat penting. Dengarkan baik-baik ya.
Di bulan Juli ini, tepatnya di tanggal 16 Juli ya, hari Sabtu tanggal 16 Juli pukul 9 pagi kembali akan diadakan sekolah Injil liburan dan bazar. Yeay! Tentunya bertempat di Gereja Rehoboth Berea ya. Jangan lupa untuk kasih tahu papa dan mama agar bawa adik-adik Victory Kids hari Sabtu tanggal 16 Juli ikut di acara Seal dan Bazar ini, yang pastinya akan memberkati kehidupan adik-adik Victory Kids. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan diri karena hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Untuk jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus, saya mengingatkan untuk menyiapkan roti ataupun crackers dan juga air anggur ataupun air teh. Nah, untuk kita sama-sama memulai ibadah ini, saya mengajak adik-adik Victory Kids untuk menyiapkan hati karena kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari ada di rumah, juga ada di Victory Kids, terutama untuk Berea Youth juga. Saya undang untuk Victory Kids untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Puji Tuhan yuk bareng-bareng adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang kakek, sayang nenek, sayang paman, sayang bibi, sayang kamu dan sayang semua. Sayang kamu dan sayang semua. Sayang kamu dan sayang semua. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama untuk seluruh jemaat Berea. Mari kita untuk bangkit berdiri kalau bisa. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kita tinggikan Tuhan kita. Biarlah kita mendapatkan sukacita surga dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama bersemangat. Kita mau meninggikan Tuhan kita karena Dia layak ditinggikan. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya
mau sama-sama datang Tuhan ke hadirat Engkau. Kami bersyukur Tuhan dapat punya kesempatan ini Tuhan, untuk sama-sama menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Biarlah pujiannya Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama datang Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Bapakku datang. Bapakku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa, setiap awal bulan kita akan mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Jemaat Rehoboth Berea yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali beribadah walaupun online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kediaman kita masing-masing. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam kerajaan surga, terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami kembali mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Agar firman Tuhan sungguh menjadi jawaban buat setiap kebutuhan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Mari pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya beri judul Bermegah dalam Kelemahan. Oscar Pistorius mencatat sejarah. Dia menjadi atlet pertama yang tampil di Olimpiade dengan menggunakan kaki palsu sebagai pengganti kedua kakinya yang diamputasi. Atlet Afrika Selatan ini menjadi orang pertama yang bisa berkompetisi dengan kaki palsu pada tahun 2012 di Olympic Stadium London. Pria yang kedua kakinya diamputasi sebatas lutut. Ketika masih bayi itu, bahkan tampil sebagai satu-satunya atlet yang mengalami keterbatasan fisik dalam Olimpiade saat itu. Pistorius mendapat perhatian dari lebih dari 80.000 pasang mata di stadion itu dan dia meraih 4 medali emas. Pistorius lahir 22 November 1986 tanpa memiliki fibula atau tulang betis, tulang kering di bagian belakang di kedua kakinya. Orang tuanya bahkan diberitahu bahwa dia tidak akan bisa berjalan seumur hidupnya. Orang tuanya berkonsultasi dengan berbagai macam dokter. Akhirnya diputuskan ketika berusia 11 bulan. Pistorius diamputasi hingga lutut. Dan meskipun kakinya diamputasi, Pistorius tidak berputus asa. Orang tuanya memberikan kaki palsu dan dia mengenakannya seperti mengenakan sepatu. Dan dia malahan lebih aktif dengan kaki palsunya itu. Dan dia menyenangi olahraga, terutama polo air dan rugby. Waktu dia di sekolah menengah atas. Ini dapat menggambarkan seseorang yang mampu bermegah dalam kelemahannya. Masih ada yang lain. Nick Vujicic. Ya, kita mengenal dia sebagai seorang motivator serta penulis yang memiliki anggota tubuh yang kurang sempurna. Pernah datang ke gereja Rehoboth Dewi Sartika. Saya pernah berjumpa muka dengan beliau. Pada umur 10 tahun, Nick mencoba untuk bunuh diri. Karena begitu depresi, begitu putus asa, memiliki tubuh yang tidak sempurna. Bahkan lengan dan kakinya tidak sempurna, dia hanya memiliki setengah badan saja. Tetapi percobaan bunuh diri itu merupakan titik di mana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang lebih menarik lagi,
Pada tahun 2012, Nick menikah dengan cinta sejatinya, yaitu Kanae Miyahara. Ini juga menggambarkan seorang yang mampu bermegah dalam kelemahannya. Ayat mas kita terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Ini adalah kalimat Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Saya bacakan dalam terjemahan New Living Translation. Dikatakan, each time he said, maksudnya Allah yang berkata pada setiap waktu kepada Paulus, my grace is all you need. My power works best in weakness. So, now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. Dikatakan oleh Paulus bahwa oleh Allah bahwa each time, setiap saat, setiap waktu, my grace is all you need. Karuniaku adalah semua yang kamu butuhkan. Ini yang mau kita pelajari bagian pertama, yaitu kasih karunia Allah cukup bagi kita, cukup bagi saudara dan saya. Sama seperti yang Allah katakan kepada Paulus, each time, setiap waktu, my grace is all you need. Karuniaku adalah segala kebutuhanmu, semua yang kamu butuhkan. Grace, karunia Allah ini mencakup favor, loving kindness, and mercy, yaitu kebaikan, cinta kasih dan belas kasihan Allah yang ditujukan buat Paulus. Bukan hanya untuk Paulus, tapi juga untuk saudara dan saya. Cukup, contentment, kepuasan. Kriteria rasa cukup di dunia ini berbeda dengan kriterianya Tuhan. Di mana semuanya dikaitkan dengan materi dan situasi. Makna cukup bagi dunia ini sangat berbeda dengan pandangan Tuhan tentang hal ini. Dan hal ini seringkali, pandangan dunia ini seringkali menyesatkan kita. Misalnya, kita merasa cukup dengan uang. Kapan kita merasa cukup dengan uang? Kapan kita merasa cukup dengan ibadah kita? Kapan kita merasa cukup pada waktu kita khawatir? Cukup, artinya I have everything I need. Saya mempunyai segala sesuatu yang saya butuhkan. Ayat ini berkaitan dengan doa Paulus. Karena ada duri dalam daging, duri tanda petik. Sebenarnya Paulus telah berdoa, berseru memohon kepada Allah sebanyak 3 kali. Dengan doa sepenuh hati. Agar duri itu dicabut, boleh diambil dari dalam dirinya. Namun, Tuhan tidak mengambil duri tersebut. Mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 7, 8, dan 9. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau dalam terjemahan Indonesia dikatakan terjemahan baru yang kita baca setiap hari itu, jawab Tuhan kepadaku. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan each time he said, setiap waktu, setiap saat Tuhan berkata kepada Paulus. Apa yang Tuhan katakan? Bahasa Indonesia dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bahasa Inggrisnya mengatakan my grace
is all you need. Karuniaku itu semua yang kamu butuhkan. Saudara, anugerah Allah itu meliputi kebaikan, cinta kasih, dan belas kasihan Allah bagi saudara dan saya. Apa yang Allah tujukan buat Paulus itu juga menjadi bagian saudara dan saya. Karena Allah yang disembah oleh Paulus itu sama dengan Allah yang kita kenal saat ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan duri di dalam dagingnya Paulus? Saudara, duri atau thorn, ciri-cirinya duri itu runcing, tajam, membahayakan, menyakiti, bahkan dapat melukai. Saudara, duri itu bermacam-macam bentuknya dan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Banyak penjelasan tentang duri dalam daging Paulus itu antara lain adalah yang pertama itu godaan yang tidak henti-hentinya. Dia hidup dari masalah ke masalah. Setiap hari begitu, banyak pergumulan dalam kehidupan pelayanan Paulus. Yang kedua adalah musuh yang keras kepala. Dia menghadapi orang-orang yang menolak dia, yang keras kepala. Yang ketiga penyakit yang kronis seperti masalah mata, malaria, migrain, atau epilepsi. Yang keempat adalah ketidakmampuannya untuk berbicara sehingga dia banyak menulis dan menulis. Kita tahu sebagian besar dari perjanjian baru itu adalah tulisan Paulus untuk jemaat-jemaat. Tidak ada yang tahu secara pasti. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa sebenarnya duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Paulus tidak menceritakan hal itu secara gamblang. Duri bukanlah sesuatu, bukan things, melainkan utusan iblis. Tapi bisa jadi duri itu adalah sebuah penyakit yang menyerang fisik Paulus. Pertama-tama tujuan dari duri itu yang diizinkan Tuhan ada di dalam fisiknya Paulus adalah agar Paulus tetap rendah hati. Sangat mudah untuk Paulus untuk meninggikan diri, menyombongkan diri, membesarkan diri. Karena Allah banyak memberi pernyataan-pernyataan bagi dia. Dan dia punya pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Allah. Perjumpaannya yang membuat dia bertobat. Perjumpaan dengan Allah yang membuat dia bertobat. Itu adalah perjumpaan yang spektakuler. Di mana Yesus sendiri mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiayakan aku? Kita mengetahui bahwa penderitaan itu berasal atau disebabkan oleh utusan iblis. Bukan sesuatu, bukan. Tapi ada utusan iblis yang diizinkan Allah untuk ada di dalam fisiknya Paulus. Kita tahu Allah tidak menciptakan yang buruk, Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menciptakan yang buruk, Allah tidak menciptakan yang jahat, tapi Allah dapat mengizinkan sesuatu yang buruk itu menimpa kepada anak-anaknya. Dalam ayat yang ke-7, tepat setelah duri dalam daging disebutkan, ada frasa yang mengatakan yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Kata yang digunakan sebagai utusan di ayat itu selalu diterjemahkan sebagai malaikat atau utusan yang mengacu pada makhluk ciptaan. Sama seperti Allah mengizinkan setan untuk menyiksa Ayub. Allah mengizinkan setan untuk menyiksa Paulus secara fisik. Guna mengendapi tujuan-tujuan yang baik yang ditetapkan Allah. Sehingga selalu berada dalam rencana Allah, dalam kehendak Allah yang sempurna. Jadi, duri dalam daging Paulus sebenarnya adalah roh jahat yang dikirim iblis untuk menggocoh dia. Kata menggocoh berarti menyerang berulang kali. Seperti gelombang di laut yang menghempas pantai. Terus menerus terjadi, tidak dapat dihentikan. Namun Tuhan tidak mengambil duri tersebut. Tuhan justru membiarkan agar Paulus tidak meninggikan diri dan hanya berpegang sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Justru dalam kelemahan kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan Paulus semakin sempurna.
Dalam diri kita pun mungkin ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan ada di sana. Kelemahan-kelemahan itu bermaksud untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi, menjadi rendah hati. Dan mungkin berbeda satu dengan yang lain. Kemungkinan-kemungkinannya antara lain bisa kelemahan fisik sama seperti Paulus, sakit secara jasmani. Tapi Paulus tahu pasti sakit secara jasmani yang dia alami itu diizinkan Tuhan terjadi. Jangan sampai kita menganggap penyakit yang kita dapatkan karena kebodohan kita, karena kecerobohan kita, karena salah gaya hidup, itu kita anggap duri dalam daging. Belum tentu. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus minta kesembuhan daripada Tuhan. Kelemahan-kelemahan yang lain, duri dalam daging, itu yang pertama kelemahan fisik, mungkin saja kelemahan fisik. Yang kedua mungkin aja kegagalan. Kegagalan dalam pendidikan, dalam rumah tangga bersama pasangan, dalam keluarga, berkaitan dengan anak-anak, dalam pekerjaan, usaha, atau keuangan finansial kita. Atau teraniaya karena pelayanan, itu juga boleh bisa menjadi duri dalam daging kita. Tujuannya agar kita semakin bersandar pada anugerah Allah. Dengan demikian nama Tuhan akan dipuji, dimuliakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang ketiga, bermegah dalam kelemahan karena ada kuasa Kristus yang turun menaungi kita. Semakin besar kelemahan dan pencobaan yang kita alami karena Kristus. Karena Kristus, bukan karena kesalahan sendiri. Bukan karena kecerobohan sendiri. Karena Kristus. Jika demikian semakin besar kasih karunia Allah yang dikaruniakan buat kita. Apa yang dikaruniakannya itu selalu cukup bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Jika kita diizinkan memikul penderitaan bagai duri dalam dagingnya Paulus, maka Kristus akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan surgawi selama kita mendekatkan diri pada Tuhan. Kita harus bangga dan melihat nilai kekal dalam kelemahan kita. Karena dengan demikian kuasa Kristus ada bersama kita dan semakin besar di dalam kehidupan kita. Paulus sendiri sebenarnya telah menerima penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Allah yang demikian spektakuler. Di samping itu perjumpaannya dengan Allah membuatnya dia bertobat dan merubah seluruh tujuan hidupnya. Kalau dibaca dalam 2 Korintus pasal 12, saudara di ayat-ayat di atasnya itu dikatakan ada seorang Kristen yang dibawa ke langit yang ketiga, ke surga tingkat yang ketiga. Paulus bilang ada seorang Kristen. Itu menunjukkan adalah dirinya sendiri. Kemudian ayat yang lain mengatakan ada seorang yang dibawa ke Firdaus dan mendengarkan hal yang tidak bisa didengar sebetulnya oleh manusia. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang spektakuler dari Paulus. Dan ini dapat mengakibatkan dia menjadi seorang yang tinggi hati. Itu sebabnya Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya yang membuat dia harus menjadi seorang yang rendah hati. Kita harus bangga dan melihat nilai kekal dalam kelemahan kita. Jikalau itu Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Akan tetapi Paulus tidak mau dinilai berdasarkan penglihatan-penglihatan rohani yang spektakuler yang dia alami. Sebaliknya dia ingin jemaat di Korintus menilai dirinya hanya berdasarkan pada apa yang mereka lihat dan mereka dengar tentang pengajaran dari Paulus sendiri. Dari kehidupan pribadi Paulus. Kasih karunia adalah suatu yang diberikan dengan cuma-cuma kepada mereka yang berseru pada Allah. Semua itu merupakan satu daya, satu kekuatan surgawi yang akan berdiam dalam diri setiap orang yang percaya. Oleh karena itu Paulus berbangga, bukan atas pernyataan-pernyataan Allah, bukan atas pengalaman-pengalaman rohani dia secara spektakuler, bukan. Melainkan atas kelemahannya. Paulus menyebutnya duri dalam daging yang ia dapat setelah ia mengalami penglihatan spektakuler itu. Duri itu bertujuan agar dia tidak memegahkan diri.
Sehingga saat dia menulis, dia bukan berbicara tentang dirinya sebagai rasul yang besar, yang punya pengalaman rohani bersama dengan Allah yang tidak banyak orang mengalaminya. Tetapi dia menulis sebagai seorang hamba Kristus. Hal yang penting agar tidak ada orang yang menganggap dirinya sebagai manusia super. Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam ibadah, dia tuliskan itu dalam suratnya kepada Timotius. Dalam kehidupan sehari-hari, dia tuliskan itu dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, tetapi aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 Filipi 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata Paulus tentang Allah yang memberi kekuatan kepada dia dalam segala keadaan. Kesalahan yang seringkali kita lakukan adalah karena kita mengasihani diri kita sendiri. Padahal perintah Allah mengatakan kasihi sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi kita bukan mengasihi, tapi mengasihani diri kita sendiri. Kasihan saya adalah orang yang paling malang di dunia ini. Itu ciri ketidakdewasaan. Dan Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tahu kapasitas setiap orang karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Pengetahuan Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. Apa buktinya? Jika kita sakit, ada kesembuhan yang Tuhan janjikan. Karena Dia adalah Allah penyembuh. Jikalau itu tidak sembuh, dan jikalau Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita, seperti apa yang Dia katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya sudah, karunia Allah itu memenuhi segala kebutuhan kita. Jika kita takut, dalam Mazmur pasal 23 dikatakan jika kita berada dalam lembah kekelaman, dalam terjemahan lama dikatakan lembah bayang-bayang maut. Berarti mautnya ada dan begitu dekat dengan kita karena bayang-bayangnya itu kita jalan di bayang-bayang maut itu. Pada waktu kita takut seperti demikian, ada perlindungan Allah yang Allah janjikan bagi saudara dan saya. Jika kita gagal, Allah menjanjikan pemulihan bagi saudara dan saya. Itu adalah kasih karunia Allah. Dan Allah telah membuktikan kasih karunia yang paling besar, karya Allah yang terbesar bagi saudara dan saya, ialah lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dosa yang seharusnya kita pikul, itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus di kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mengatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tuhan yang mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Mengaruniakan Roh Kudus bagi saudara dan saya menjadi roh penolong dan roh penghibur. Dia satu kali akan datang lagi menjemput saudara dan saya. Dan apabila, kata Yesus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Allah tahu bahwa kita tidak dapat mencapai surga. Bahwa kita tidak dapat datang kepada Allah dengan cara kita sendiri. Sebab itu
Allah mengorbankan Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kita diselamatkan. Ini adalah kebenaran Allah, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak mengenal dosa, tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tema bulan Juli adalah cukup. Tetapi jawab Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku, kata Paulus, bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu. Ada sesuatu yang menggelitik dalam hati saya, di mana saya bertanya-tanya, apakah Bapak Gembala merasakan duri dalam daging? Untuk kelemahan fisik yang dia alami. Kelemahan fisik yang tiba-tiba saja dia alami ketika dia mempersiapkan firman Tuhan. Dalam sekejap saja dia terganggu pendengarannya. Dan saya bertanya kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala Gereja Rehobot Berea, Bapak Lukas Lasuardi. Saya bertanya, apakah Bapak merasa bahwa hal itu merupakan duri dalam daging? Di dalam kehidupan Bapak, sama seperti yang Paulus alami? Satu jawaban yang tidak terduga yang Pak Lukas sampaikan kepada saya. Saya tidak merasakan seperti itu. Yang saya rasakan adalah saya penuh rasa syukur kepada Allah. Karena apa yang saya alami ini di masa tua saya, bukan di masa muda saya. Jikalau hal ini terjadi pada waktu saya masih muda, tentunya saya akan mengalami berbagai macam kesulitan. Berbagai macam kendala dalam beraktivitas. Saudara, Bapak Gembala Lukas Lasuardi sudah memberikan contoh teladan. Pada waktu dia menggembalakan kita, sidang jemaat Gereja Rehobot Berea, Bapak Gembala sudah menunjukkan teladannya bagi kita. Tetap bersyukur dalam keadaan yang tidak enak sekalipun. Sudah parang pasti, sudah tentu Pak Lukas berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, sudah pasti. Tapi jika sampai hari ini Tuhan izinkan hal itu masih tetap dialaminya, pasti Tuhan mengatakan seperti kepada Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Setiap saat, each time, setiap saat, setiap waktu, pasti Allah mengatakan, my grace is all your need, is all you need. Karuniaku adalah semua yang kamu butuhkan. Itu cukup. Saudara, mari kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Di mana Tuhan mengatakan, anugerahku, kasih karuniaku cukup bagimu, cukup bagi kita. Dalam kelemahan, kita bisa bermegah. Karena Allah yang mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dengan apa? Dengan kebaikannya, dengan cinta kasihnya, dengan belas kasihannya. Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Pesan Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Yang pertama, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Cukup, I have everything I need. Saya mempunyai segala sesuatu yang saya butuhkan di dalam Kristus. Yang kedua, duri itu bisa bermacam-macam bentuknya. Dan mungkin berbeda satu dengan yang lain. Bisa kelemahan fisik, bisa kegagalan, bisa teraniaya karena pelayanan. Tetapi ada anugerah Allah yang cukup bagi saudara dan saya. Yang ketiga, mari kita akan bermegah dalam kelemahan karena ada kuasa Kristus yang turun menaungi kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kita semua. Allah mengerjakan di dalam kita apa yang dikehendakinya. Hendaklah Kristus dipuji-puji selama-lamanya dalam kehidupan umatnya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh menguatkan, meneguhkan kami bahwa kami harus bermegah dalam kelemahan kami. Karena kami tahu di sana ada kasih karunia Allah yang cukup bagi kami. Cukup apa yang kami butuhkan pasti ada dicukupkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, andai kata ada duri dalam daging kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengetahui dengan pasti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Melekat pada Tuhan. Kami bisa bermegah dalam kelemahan kami. Karena kasih karunia Allah cukup bagi kami. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Selalu ada bagi diri kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Sebelum kita memulai menikmati perjamuan kudus ini, biarlah saudara sadar bahwa perjamuan kudus itu bukan peraturan gereja. Itu adalah perintah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sebelum kita menikmati perjamuan kudus, biarlah kita meriksa hati kita, menguji hati kita, agar Roh Kudus mengkuduskan hati kita. Karena seperti namanya saja sudah perjamuan kudus, harus dinikmati dengan hati yang kudus. Sekali lagi minta Roh Kudus layakan hati kita semua, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus. Dengan sebelumnya Roh Kudus menyucikan hati kita semua. Dan satu, saudara perlu tahu, saudara-saudara yang belum dibaptis atau dipermandikan, jangan ambil roti dan anggur terlebih dahulu. Jadi sementara saudara menunggu, saudara berdoa dan minta Roh Kudus untuk melayakkan kita semua, sehingga kita layak dalam menikmati perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, persekutuan yang erat dengan Engkau, Tuhan kami, yaitu Yesus. Sehingga ada sesuatu kesatuan, suatu unity antara Tuhan kami, Yesus Kristus, dengan diri kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi biar Roh Kudus menyucikan hati kami, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus dengan hati yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat air anggur di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa menikmati perjamuan suci yang melambangkan persekutuan dengan Engkau Yesus. Sehingga tidak ada kuasa yang bisa memisahkan antara kami dan Engkau. Biarlah dalam perjamuan suci ini kami mengingatkan akan pengorbanan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua. Sehingga kami tidak usah menanggung segalanya. Karena Engkau menggantikan kami untuk menerima hukuman yang seharusnya kami tanggung. Tapi Engkau menanggungnya, menggantikan kami semua. Biarlah perjamuan kudus juga menyadarkan kami semua adanya persekutuan orang yang beriman. Yaitu kita yang merupakan satu unity, yang merupakan tubuh Kristus, dan Engkau adalah kepalanya. Biarlah perjamuan kudus juga menyadarkan kita semua akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah setiap perjamuan kudus menyadarkan kami untuk menjaga segala tingkah laku kami. Karena segalanya harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan
Marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.